Ibrani 6, kita akan baca ayat 17 sampai 20 sebagai firman Tuhan untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Ibrani 6 ayat 17 sampai 20 saya akan bacakan bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita perhatikan Alkitab kita masing-masing. Ibrani 6 ayat 17 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Amin untuk pembacaan firman Tuhan ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita bersyukur kita boleh memasuki bulan November. Setelah di bulan Oktober kita berlayar dalam topik yang mungkin cukup berat, yaitu mengenai doktrin 5 pilar ajaran reformasi, gereja reformasi. Ketika saya memikirkan apa hal yang mau kita pelajari di bulan November ini, ada beberapa topik dalam pikiran saya. Setelah saya doakan, saya melihat bahwa topik mungkin yang paling relevan bagi kita di bulan ini adalah mari kita melihat sedikit tentang pengharapan. Pengharapan yang boleh kita temukan di dalam Tuhan Yesus. Pengharapan ini sangat penting untuk boleh kita miliki dan boleh kita pegang. Karena hidup dalam dunia ini penuh dengan kesulitan, penuh dengan pergumulan, penuh dengan ketidakpastian. Ibarat sebuah kapal, hidup kita ini diterjang badai, dihembus oleh angin, diombang-ambingkan oleh arus ombak. Semua ini membuat hati kita khawatir dan tidak jarang merasa putus asa dan bahkan tawar hati. Ketika kita mencari jalan keluar, maka tidak jarang kita akan berpikir terhadap apa yang bisa kita dapatkan dalam dunia. Kita berpikir tentang uang yang lebih banyak mungkin akan menolong. Kita berpikir tentang makanan-makanan yang boleh lebih sehat mungkin akan menolong. Gaya hidup yang lebih baik mungkin akan menolong. Teman-teman yang banyak mungkin akan menolong. Dan segala macam lainnya yang terdapat dalam dunia ini yang mungkin akan menolong. Namun Bapak Ibu, ketika kita menyerahkan pengharapan kita terhadap apa yang terdapat dalam dunia, maka hati kecil kita akan mulai berbicara bahwa semua ini sia-sia belaka. Uang
kesehatan, harta, kekayaan, teman, sahabat, bahkan keluarga, pada suatu waktu akan meninggalkan kita. Atau kita yang akan meninggalkan. Atau lebih ironis lagi, kita tidak bisa menikmatinya walaupun kita masih hidup. Teringat kembali tentang seorang kaya yang sangat kaya raya. Dan di dalam kisahnya yang ironis, dia ceritakan bagaimana dia mempunyai mobil-mobil mewah di garasi rumahnya. Apa yang dia tidak bisa beli? Ferrari, Lamborghini, bisa dia beli. Tapi hari-hari dia menggunakan kursi roda. Karena dia sakit, dia tidak bisa berjalan. Dia punya rumah yang mewah, kamar yang besar, dengan ranjang yang large, yang mewah, tapi dia tidak bisa tidur di sana. Hari-hari dia berbaring di tempat tidur rumah sakit. Kaya, punya segalanya, tapi tidak bisa nikmati. Itulah hidup manusia. Itu adalah kenyataan di dalam hidup. Ketika orang miskin melihat hidupnya yang miskin, dia bilang, betapa merananya hidupku. Karena aku tidak mempunyai kekayaan. Di lain sisi, orang yang kaya pun menangisi hidupnya. Dia bilang, betapa merananya hidupku. Karena aku tidak punya kedamaian. Hari-hari begitu sibuk, kerja sana sini untuk mempertahankan kekayaan. Orang di kampung bilang, wah betapa indahnya tinggal di kota. Orang kota bilang, betapa tentramnya tinggal di kampung. Tuhan adil untuk setiap orang. Ketika kita ada di tempat yang tinggi, Dia berikan kepada kita pencobaan yang tinggi. Ketika kita ada di tempat yang rendah, Dia berikan kita pencobaan di tempat yang rendah. Kemarin ada pepatah yang saya dengar. Pepatah orang Nias, saya dengar tapi saya tidak bisa mengatakannya. Tapi maknanya seperti ini. Dia bilang kalau kita terlalu rendah, maka di bawah kita akan dihajar. Tapi kalau kita juga terlalu tinggi, maka di atas kita akan dihembus oleh angin. Jadi yang mana saja posisi hidup kita ini, pada dasarnya kita semua menghadapi kesulitan, pergumulan yang harus kita jalani. Apakah pergumulan dan kesulitan ini akan berhenti? Jawabannya tidak. Tidak akan berhenti. Karena memang sudah menjadi hukuman bagi kita manusia. Setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, hukuman bagi manusia adalah susah payamu. Pertama bagi perempuan untuk mengandung dan melahirkan. Yang kedua untuk pria untuk bekerja. Sudah menjadi takdir kita, manusia untuk hidup dalam pergumulan. Namun tentu yang kita inginkan adalah jangan sampai kita mati, tergeletak, merespon dengan lebih buruk lagi. Saya baca berita kemarin, ada seorang tukang bakso ditemukan bunuh diri. Lalu
Tukang bakso ini ternyata cukup terkenal, dalam artian setelah beritanya muncul, orang-orang mulai membicarakan tentang dia. Bahwa memang tukang bakso ini selama dia hidup dan berdagang bakso, dialah orang yang sangat ramah, selalu tersenyum, bahagia. Tapi di balik itu semua ada kehidupan yang sangat sulit. Istrinya sudah meninggal beberapa waktu yang lalu. Dia punya anak, kalau saya tidak salah seorang anak laki-laki SMP. Tekanan ekonomi dan hal-hal lain dalam hidup membuat dia meresponnya dengan meninggalkan semuanya, bunuh diri. Wow, ini mungkin bisa terlintas dalam pikiran kita ketika kita menghadapi begitu banyak kesulitan. Lebih-lebih lagi kalau kita menghadapi kesulitan dan kita merasa kita sendiri. Makanya di bulan ini saya mau kita belajar tentang pengharapan dalam Tuhan. Supaya menyongsong nanti Natal, kita boleh sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus, menyembah Dia, mengingat akan kedatangannya pertama kali, dan mempersiapkan kita untuk tahun yang akan datang dengan pengharapan di dalam Tuhan. Dan pagi hari ini kita mulai dari hal yang paling dasar, yaitu ketika kita berbicara tentang sauh. Sauh. Apa itu sauh? Sauh adalah jangkar. Kalau kita pernah berlayar, tentu kita tahu bahwa kapal punya jangkar. Dan jangkar ini adalah sebuah benda yang begitu besar dan berat, yang akan diturunkan pada saat kapal sedang berhenti. Tujuannya apa? Supaya kapalnya tidak dibawa oleh arus. Dia tetap berada pada posisinya. Jadi kita mulai dari yang paling dasar ini, tentang di mana pengharapan kita harus kita sauhkan, harus kita letakkan. Di mana jangkar daripada pengharapan kita letakkan. Dan ini adalah hal yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Saya percaya kitab Ibrani ditulis oleh Rasul Paulus. Dia sampaikan ini kepada orang-orang Yahudi secara khusus, yang sedang mengalami penderitaan, penganiayaan. Mereka orang-orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus dianiaya oleh bangsa mereka sendiri, orang-orang Yahudi juga. Sehingga ini menimbulkan keresahan, menimbulkan kesusahan, bahkan bisa menimbulkan keputusasaan. Tidak sedikit mungkin yang sudah berpikir untuk kembali dalam artian kembali kepada agama Yahudi. Hidup mempercaya kepada Tuhan Yesus begitu sulit. Mereka harus lari dari tempat yang satu ke tempat yang lain hanya untuk menghindari penganiayaan. Mereka tidak bisa hidup tentram sama sekali. Paulus kemudian menguatkan mereka. Paulus dalam kitab Ibrani ini selain mengungkapkan tentang siapa Tuhan Yesus, juga memberikan kekuatan kepada mereka. Tapi alih-alih tentang menguatkan mereka dengan janji-janji palsu seperti yang mungkin kita dengar hari-hari ini dibicarakan dalam kekristenan, yaitu tentang berkat, tentang kesehatan, tentang segala sesuatu yang kesuksesan dalam dunia. Rasul Paulus tidak menjanjikan itu. Dia tidak mengatakan kepada mereka badai ini pasti akan berlalu.
Dia tidak bilang kepada mereka, tenang, kalaupun datang orang untuk tusuk kamu dengan pisau, pisau itu tidak akan tembus. Ya kan? Karena Allah adalah Allah Maha Kuasa, Dia akan melindungi kamu, kamu tidak akan bisa dibunuh. Itu adalah janji palsu. Makanya kita selalu tidak percaya dengan janji-janji palsu. Ketika dikatakan bahwa kita tidak akan sakit, kita pasti akan sembuh, usaha kita pasti akan berhasil, pasti akan sukses. Kalau sudah didoakan, segala kuasa-kuasa di luar akan hilang. Karena kita tolak dalam nama Tuhan. Rasul Paulus bilang tidak. Kesulitan itu pasti akan datang. Dan kesulitan itu ada kemungkinan besar akan tetap ada. Dia akan tetap tinggal dalam hidup kita. Ini bukan kemungkinan, ini pasti. Karena kesulitan yang satu berakhir, kesulitan yang lain akan muncul. Tekanan yang satu berakhir, tekanan yang lain akan muncul. Ketika kita masih anak-anak, kita bergumul tentang bagaimana menjadi dewasa. Ketika kita sudah dewasa, kita bergumul bagaimana supaya kita bisa menikah. Setelah kita menikah, bagaimana kita punya anak. Setelah punya anak, bagaimana kita membesarkan anak, menyekolahkan anak. Setelah mereka nanti besar, sekolah, bekerja, punya anak, kita pikirkan juga bagaimana menjaga cucu. Hidup kita tidak berhenti. Pergumulan demi pergumulan akan selalu muncul. Tapi ada sesuatu yang pasti. Yang pasti bisa kita jadikan pengharapan. Dimulai tadi di ayat 17 ketika Rasul Paulus bilang, karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Nah, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini? Nah, dia sedang berbicara tentang janji. Janji yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya. Dan apa janji ini? Tentu janji ini bukan tentang kekayaan dalam dunia, bukan tentang keberhasilan dalam dunia, tapi janji ini adalah tentang kehidupan kekal di sorga. Bahwa kita ini adalah ahli waris dari kerajaan sorga. Apapun yang kita hadapi dalam dunia ini, Bapak Ibu, ada apapun yang berusaha kita jangkau tapi kita tidak dapatkan, atau sulit untuk kita dapatkan, hanya ada satu obatnya, yaitu kita ingat bahwa kita ini adalah ahli waris kerajaan Allah. Apa yang terdapat dalam dunia ini yang bisa dibandingkan dengan kerajaan Allah? Tidak ada. Tidak ada. Kerajaan Allah adalah tempat yang paling indah yang pernah kita bayangkan. Ditambah lagi, di sana tidak ada air mata, tidak ada duka, tidak ada sakit penyakit. Firman Tuhan bahkan bilang, malam pun tidak ada. Malam saja tidak ada. Ketika malam bagi kita umat manusia, mungkin kita bilang waktu istirahat, pada dasarnya manusia tidak suka malam. Malam adalah simbol dari kegelapan, kengerian. Karena kalau sudah muncul malam, dari zaman dahulu kala sampai sekarang, anak-anak tidak boleh keluar karena malam.
Betapa bahagianya kita ketika pagi datang, matahari terbit. Di sorga bahkan malam pun tidak ada. Dan bagi kita umat Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh, maka kerajaan sorga ini adalah bagian kita yang pasti. Kita adalah ahli waris dari kerajaan ini. Dan dikatakan di sini bahwa kerajaan ini pasti kita miliki untuk meyakinkan kita Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Dalam mungkin terjemahan lain kita bisa katakan bahwa Tuhan berjanji, bersumpah dengan dirinya sendiri. Tuhan tidak bersumpah dengan yang lain, karena yang lain sifatnya sementara. Hidup kita sementara, bumi, langit sementara. Tuhan kekal. Jadi ketika dikatakan bahwa dia bersumpah dengan dirinya sendiri, artinya apa? Dia mau mengatakan bahwa sumpahnya ini adalah kekal. Tidak akan berubah, tidak akan berganti. Pasti kamu anak-anak Tuhan akan menerima kehidupan kekal di sorga. Tidak cukup di ayat 17 dia berikan keyakinan ini. Di ayat 18 dia katakan, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Kita lihat bagian yang pertama dari ayat 18 ini kembali menunjukkan kepada kita dua kenyataan yang tidak berubah-ubah. Apa itu? Tentu tadi di ayat 17 kita melihat akan ada janji Allah dan akan ada sumpahnya Allah. Janji Allah dan sumpah Allah ini dikatakan di sini tidak akan berubah-ubah. Tidak ada perubahan biar hanya sedikit. Ketika dia berjanji kepada kita dan bersumpah bagi kita. Tuhan Yesus katakan, di rumah Bapakku banyak tempat. Aku pergi ke sana untuk mempersiapkan tempat bagi. Kemana aku pergi, ke situ kamu akan pergi. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Janji-janji Tuhan Yesus ini, sumpah daripada Tuhan Yesus ini adalah ya dan amin. Pasti tidak akan berubah. Apapun pergumulan dalam hidup kita ini Bapak Ibu, selalu ingat, aku ini adalah ahli waris kerajaan sorga. Apa yang aku inginkan dalam hidup ini? Kalau aku tidak dapat terima, kalau aku tidak dapat jangkau, apakah itu sesuatu yang harus membuat aku kecewa? Kadang-kadang kita berpikir tentang anak-anak kita. Bagaimana nanti hidup anak-anakku ini? Bisa enggak ya mereka kuliah? Bisa enggak ya mereka mendapatkan pekerjaan yang bagus? Berapalah gaji mereka nanti ya? Wah, kadang-kadang orang tua berpikir janganlah sampai mereka mengalami apa yang aku alami. Hidup susah. Kadang-kadang saya berpikir bahwa anak saya harus hidup susah bahkan. Setelah saya belajar firman Tuhan, saya menemukan bahwa hidup susah lebih berarti, lebih berharga. Karena dalam hidup susah kita akan selalu hidup dengan lutut menyentuh tanah, berdoa. Makanya Tuhan Yesus bilang, orang kaya sulit masuk surga. Bukan karena orang kaya tidak akan masuk surga, tapi sulit. Saking sulitnya Tuhan gambarkan seperti unta masuk lubang jarum.
kenikmatan dunia ini akan membuat kita sulit untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi jangan terlalu khawatir anak-anak kita bisa kaya atau tidak. Pekerjaan mereka, gajinya harus besar atau tidak. Ini tidak seharusnya menjadi kekhawatiran kita yang membuat kita tidak bisa tidur. Membuat kita tidak bisa hidup. Bahkan putus asa. Ingat selalu bahwa janji Tuhan, bahwa kita adalah ahli waris kerajaan Allah, adalah ya dan amin. Lebih baik anakku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kalau dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak pernah pun mengendarai mobil mewah. Dia tidak pernah pun naik pesawat. Dia tidak pernah pun merasakan yang namanya makanan yang enak-enak dalam dunia ini. Tapi setidaknya dia akan ke sorga. Dia akan ke sorga. Karena janji Tuhan akan hal ini adalah ya dan amin. Pasti tidak berubah-ubah. Dan ketika kita sudah bisa merasakan hal itu, bahwa aku ini adalah ahli waris kerajaan sorga, maka dalam segala pergumulan dalam hidup ini, dikatakan di ayat 18 bagian yang kedua, kita yang mencari perlindungan. Ketika kita menghadapi situasi yang sulit, tentu kita mencari perlindungan. Maka kita akan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Kalau hati dan pikiran kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, dan kita selalu menyadari bahwa aku ini adalah ahli waris kerajaan sorga, maka ketika situasi sulit muncul, akan ada dorongan dalam diri kita untuk menjangkau apa yang ada di depan kita. Yaitu apa? Pengharapan kita tadi. Kerajaan sorga tadi. Dan apakah menjangkau kerajaan sorga ini, mengingat selalu akan hidup kita yang akan sampai ke sorga, apakah itu akan menolong? Sangat menolong. Makanya di ayat 19 dikatakan, pengharapan itu. Dalam Alkitab kalau dibilang pengharapan itu bukan angan-angan. Itu bukan hanya sekedar keinginan. Pengharapan di dalam Alkitab selalu berbicara tentang sesuatu yang pasti didapatkan. Jadi kesadaran kita bahwa kita akan ke sorga, itu adalah pengharapan kita. Dan pengharapan itu dikatakan di sini adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Kenapa kalau kita menghadapi pergumulan kita harus mengingat akan kerajaan sorga? Karena pengharapan ini yang dikatakan di sini sebagai sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ketika dikatakan sauh ini kuat, itu artinya kokoh. Kokoh, tidak tergoyahkan. Kalau dibilang di sini aman, itu artinya begitu yakin, tidak akan bergeser, begitu tepat, tidak akan tergelincir. Nah, kembali ketika kita berbicara tentang kapal yang diturunkan jangkarnya, pertanyaan kita, apakah ombaknya berhenti? Ketika kapal sudah diturunkan jangkarnya, apakah ombaknya berhenti? Tidak kan? Ombaknya selalu ada. Apakah angin berhenti? Oh tidak, anginnya selalu ada. Apakah badai berhenti? Oh tidak. Bukan hanya karena kita sudah
taruh jangkar maka tiba-tiba badai berhenti. Tidak. Badai akan mungkin terus datang. Tapi satu hal yang pasti. Ketika jangkar sudah diturunkan, ombaknya mungkin kencang, anginnya mungkin kencang, badainya mungkin kuat, tapi kapalnya akan tetap pada posisinya. Dia mungkin goyang, tapi dia akan tetap di sana. Karena ada jangkar di bawah yang menahan dia sehingga dia tidak hilang, dia tidak hanyut, bahkan sampai menabrak daratan dan hancur. Mau aman, mau kuat dalam menghadapi pergumulan dalam hidup, jadikan pengharapan kita akan masuk sorga sebagai sauh, sebagai jangkar. Selalu ingat, selalu hibur diri kita, kuatkan diri kita bahwa sebentar lagi aku ke sorga. Dan ini akan menjadi sesuatu yang lebih pasti ketika kita menaruh pengharapan ini kepada Tuhan Yesus. Karena di ayat 19 sampai 20 ini dikatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Menarik sekali. Ketika dikatakan sauh itu bukan hanya sekedar diturunkan dia, tapi dilabuhkan, dibawa. Kenapa? Biasa kalau zaman sekarang kita lihat kapal menurunkan jangkar, yang terjadi adalah langsung turun, ya kan? Tapi di sini dikatakan jangkarnya tidak langsung diturunkan, tapi dilabuhkan, dibawa sampai ke belakang tabir. Nah, sebelum saya jelaskan tentang kenapa dibawa, saya mau jelaskan dulu apa ini maksudnya tabir. Nah, di belakang tabir ini tertuju kepada bait suci. Nah, bait suci itu terbagi dari dua tempat, satu ruang kudus dan satu ruang maha kudus. Dan itu dipisahkan oleh tabir. Tabir ini semacam kain penutup yang memisahkan dua ruangan ini. Jadi kalau dibilang sauh ini dibawa ke belakang tabir, artinya masuk ke ruang maha kudus. Dan ruang maha kudus bagi orang Kristen zaman sekarang tidak lagi ada dalam dunia ini. Karena bait suci tidak ada bagi orang Kristen. Ruang maha kudus bagi orang Kristen adalah sorga. Jadi dia bilang di sini bahwa sauh ini atau jangkar ini dilabuhkan sampai ke sorga. Dan untuk kita pahami apa maksudnya dilabuhkan di sini atau dibawa, kita baca ayat 20 ketika firman Tuhan bilang, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Perintis. Apa maksudnya? Bapak Ibu, ini sebenarnya sebuah hal yang umum bagi orang di abad pertama. Bagi kita mungkin ini asing. Ketika dikatakan di sini Tuhan Yesus sebagai perintis. Nah, zaman itu kapal besar, kalau dia mau berlabuh atau dia mau berhenti, tidak serta-merta dia pergi sampai ke pinggir pantai baru dia turunkan jangkarnya. Tidak. Kenapa? Karena banyak faktor. Pertama, teknologi yang kurang. Sehingga kalau dia berlabuh sampai pantai dulu baru dia turunkan jangkarnya, dia akan tabrak pantainya. Nggak ada sistem rem dalam artian. Karena kapal pada saat itu dihembus oleh angin.
Dia tidak pakai mesin, dia tidak pakai kendali untuk memberhentikan dia. Kedua, biasanya kapal juga digunakan untuk perang. Nah, kalau mereka berperang, mereka tidak mungkin dekat-dekat dengan pantai. Mereka harus jauh untuk menyerang daratan. Tapi jangkar panjangnya terbatas. Tidak mungkin di laut yang begitu dalam mereka bisa turunkan jangkar. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka akan pakai sekoci, kapal yang lebih kecil, untuk bawa jangkar itu menuju lebih dekat daratan, baru diturunkan di sana. Dan kalau kita bilang tentang kapal yang mau merapat ke pantai, maka kapal itu akan perlahan sampai ke pantai, dan ketika dia sampai ke pantai, dia akan berhenti karena sudah ada jangkarnya di situ. Kalau kita berbicara tentang kapal perang, maka karena memang tujuan mereka ke pantai, mereka akan terus maju berperang sampai jangkar mereka itu, dan mereka akan berhenti di sana. Jadi ketika dikatakan di sini bahwa sauh itu dilabuhkan dan Tuhan Yesus sebagai perintis, ini yang dimaksudkan. Bahwa Tuhan Yesuslah yang membawa jangkar kita. Dia ibarat sekoci itu, kapal kecil itu, membawa jangkar kita ke belakang tabir, ke sorga. Dan ibarat hidup kita seperti kapal ini. Setelah jangkar kita sampai di sorga, kita masih dalam perjalanan. Kita masih dalam perjalanan. Ombak masih ada, angin masih ada, badai masih ada. Tapi satu hal yang pasti, perlahan kita akan sampai di sana dan berhenti di sana. Itu yang digambarkan oleh Rasul Paulus di sini. Bapak Ibu, itulah hidup kita. Kalau kita mau berhasil sampai garis finish, kalau kita mau dengan penuh sukacita sampai ke sorga, maka jadikan pengharapan akan masuk sorga sebagai sauh kita, jangkar kita. Dan letakkan jangkar ini kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Dia yang akan membawa jangkar ini ke sorga. Semua ini pada dasarnya Rasul Paulus mau menghibur orang Yahudi Kristen dan tentu kita semua, bahwa pergumulan apapun yang sedang kita hadapi dalam hidup ini bisa kita lalui. Bisa kita lalui kalau kita senantiasa punya pengharapan bahwa aku ini ahli waris kerajaan Allah, bahwa aku akan ke sorga, bahwa dunia ini akan kutinggalkan, bahkan dunia ini akan dimusnahkan. Aku hidup abadi, kekal di sorga. Itulah fondasi pengharapan kita. Allah yang tidak akan berubah ketika Dia berjanji dan bersumpah bahwa kita akan masuk sorga, pasti kita akan masuk sorga. Itu adalah pengharapan kita. Dan melalui pengharapan ini, jiwa kita dikatakan kuat dan aman, stabil. Kita tidak akan bunuh diri. Kita tidak akan tawar hati. Kita tidak akan tinggalkan Tuhan. Kuat dan aman. Dan pada akhirnya kita akan sampai ke sorga. Karena pada dasarnya pengharapan kita ini
sudah dibawa oleh Tuhan Yesus ke surga. Tinggal sedikit lagi kita berlayar, kita akan sampai di pantai. Ini adalah satu lagu hymn yang saya sangat suka dalam bahasa Inggris. Ada di bahasa Indonesia juga ada. Di seberang sana, ya kan? Kenapa dikatakan di seberang sana? Ya, sama seperti kita sedang berlabuh dengan kapal. Sebentar lagi kita akan sampai di seberang sana. Jadi apa yang membuat kita khawatir menuju akhir tahun ini? Wah, ketika masuk bulan November saya pun berpikir, 2025 sebentar lagi selesai. Bentar lagi kita masuk 2026. Mulai pemikiran-pemikiran tentang betapa cepatnya waktu berlalu, betapa kita harus menghadapi lagi tahun yang baru, tapi dengan situasi yang tidak membaik. Apa yang membuat kita khawatir? Penyakit, ekonomi, studi anak-anak, atau apa? Pasangan hidup, anak-anak muda, semakin hari usiamu bertambah. Apakah kamu mulai khawatir? Aku akan nikah dengan siapa? Labuhkan pengharapanmu kepada Tuhan Yesus. Ingat selalu kamu adalah warga kerajaan sorga. Yang lain itu, mari kita jalani dengan pengharapan ini. Maka semuanya tidak akan mengkhawatirkan. Maka akan bisa kita rasakan seperti firman Tuhan katakan. Ibadah disertai rasa cukup adalah keuntungan yang besar. Kalau ada makanan yang bisa kita nikmati, kalau makanan itu mewah, kita nikmati. Kalau makanan itu sederhana, kita nikmati. Karena mewah atau sederhana, kalau kita anak Tuhan, kita akan ke surga. Sekolah anak-anak yang mahal, yang murah, yang pasti, kalau dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan ke surga. Rumah kita besar atau kecil, kendaraan kita mewah atau tidak, kalau kita anak-anak Tuhan, kita akan ke surga. Hanya itu yang jauh lebih penting. Dan itu akan menguatkan kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kuatkan kami Tuhan dalam menghadapi, mengarungi kehidupan ini. Badai yang mungkin tidak berhenti, yang kami harus hadapi. Namun kami bersyukur Tuhan, firman-Mu pada pagi ini mengingatkan kepada kami bahwa pengharapan kami di dalam Tuhan Yesus, keselamatan yang kami terima, kehidupan kekal yang akan kami terima, adalah pengharapan yang merupakan sauh yang kuat dan aman untuk jiwa kami. Biarlah hati dan pikiran kami Tuhan senantiasa mengingat bahwa kami ini adalah ahli waris kerajaan-Mu. Sehingga dalam hidup ini Tuhan, apapun yang kami hadapi, penyakit, kesulitan ekonomi, kemiskinan, aniaya, atau apapun kesulitan yang bisa terjadi, biarlah kami Tuhan kuat di dalam Engkau. Pakai firman-Mu Tuhan bahkan sepanjang bulan ini, ketika kami akan merenungkan pengharapan kami dalam Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.